Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Daud Ali di hari kedua di channel ini, di mana saya sudah berjanji akan membagikan satu ayat setiap hari, karena hidup ini penuh misteri. Kita perlu tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan saya bagikan boleh diurapi, dituntun, diberi hikmat, agar firman Tuhan ini sampai kepada saudara-saudara dengan hikmat dari sorga, agar Tuhan menuntun hidup kita dalam perjalanan di bumi ini, supaya kita melangkah dengan pasti dalam hidup ini. Dan saya akan bagikan satu ayat dari ayat-ayat yang sudah ada di kartu ini. Ini ayat ini terambil dari Alkitab, dan saya akan bagikan satu ayat untuk kita. Apa hari ini ayat yang akan kita baca? Ayat hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 bunyinya demikian. Saya bacakan untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, apapun yang kita buat dalam hidup ini, buatlah seperti itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, supaya kita melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh harapan, dengan penuh bahwa kita ini melakukan sesuatu, entah kita melakukan pekerjaan di kantor, entah kita melakukan pekerjaan apa saja yang dijumpai tangan kita, agar kita melakukannya seperti untuk Tuhan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jadi ayat ini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Entah kita bekerja sama orang, atau entah bekerja sendiri, entah kita usaha, entah apapun yang akan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, apapun yang bisa kita kerjakan, seperti saya untuk saat ini, ada kesempatan sambil saya bikin YouTube ini, saya ingin membagikan firman Tuhan, dan saya ingin lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita akan bertanggung jawab apa yang akan kita perbuat, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi biarlah kita melakukan sesuatu, mencari perkenanan Tuhan, mencari ridho Tuhan, atau mencari kebaikan, atau Tuhan setuju dengan apa yang akan kita lakukan, supaya kita melakukan sesuatu itu dengan mata hati dan pikiran kita, bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, bahwa Tuhan itu tahu apa yang akan kita lakukan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, tentu Tuhan akan memberi jalan, memberi berkat, dan kita dijauhkan dari segala yang akan bisa merusak kita, yang akan bisa membuat kita celaka, yang akan bisa membuat kita sakit. Kita bisa dihindari dari hal-hal yang buruk, bisa dihindari dari hal-hal yang tidak berkenan, supaya kita bisa dapat dimampukan dekat dengan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kita melakukan ini. Tuhan ada loh dalam segala pekerjaan kita yang akan kita lakukan, bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat bagaimana caranya, supaya seolah
bos kita itu Tuhan, dan Dia tahu apa yang akan kita lakukan, bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi biarlah ayat ini, Kolose 3 ayat 23 ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi perkenanan siapa? Kita berbuat untuk siapa? Apa yang kita lakukan itu supaya kita melakukannya untuk siapa? Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, tentu kita akan melakukan yang terbaik yang akan bisa kita lakukan. Apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang kita bisa pikirkan, apapun yang bisa kita rencanakan, karena kita merencanakan dan kita melakukannya untuk Tuhan. Karena kita ini dari Tuhan, biarlah apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan pasti meluruskan jalan hidup kita, sehingga kita berhasil, sehingga kita beruntung dalam hidup ini, supaya kita kemanapun kita pergi, karena kita akan menuju ke suatu tempat, karena ada suatu tempat yang akan kita rindukan, yaitu ke rumah Bapa di surga. Jadi di dunia ini kita mengerjakan apa, melakukan apa, biarlah kita lakukan itu semua seperti untuk pencipta kita, karena satu saat kita akan bertanggung jawab apa yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa melakukan itu, dan kita bisa minta bimbingan Tuhan, dan kita bisa firman Tuhan ini bisa menuntun kita, karena ada roh Tuhan yang akan memberi pengertian kepada kita melalui firman-Nya ini, supaya firman ini menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kehidupan kita, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh. Kadang ada sesuatu hal yang tidak kita mengerti, yang kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi hidup, untuk mengatasi segala persoalan yang datang. Tetapi bersama Tuhan kita cakap, bersama Tuhan kita akan mampu, karena kita melakukannya untuk Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi hikmat kepada kita agar kita dapat perjalanan kita itu baik, perjalanan kita itu disertai Tuhan. Seperti Yusuf, kadang walaupun dia dalam hidup mengalami sesuatu hal yang dia tidak pahami, tetapi Tuhan membuat Yusuf itu apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kalau ada saudara-saudara dalam keadaan sulit, dalam keadaan bingung, datang sajalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber solusi dalam hidup. Tuhanlah yang tahu apa yang di depan kita. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan sudah merancangkan hal yang baik untuk kita. Kalau kita bersama Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan kita ke rancangan-rancangan yang terbaik, ke jalan-jalan yang lurus, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan, supaya kita bisa mengalami bagaimana baiknya Tuhan itu. Karena akan ada bedanya orang yang bersandar kepada Tuhan dengan orang yang bersandar dengan kemampuannya sendiri. Jadi bersama Tuhanlah kita mampu. Sebab di luar Tuhan, walaupun orang gagah perkasa, bahkan singa muda bisa mati kelaparan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru, karena dibaharui oleh Tuhan, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Itulah gunanya kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita berhasil dan beruntung. Dan saya akan doakan ayat ini, supaya ayat ini menjadi hidup dalam hidup kita, supaya saudara yang melihat ayat ini diberkati dan dibimbing oleh roh Tuhan.
Supaya ingatlah apapun ya juga yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, tentu kita akan melakukan yang terbaik. Tentu kita percaya juga Tuhan tidak tidur, Dia tahu bagaimana cara menolong orang yang berlindung kepadanya. Dan biarlah ayat ini akan setiap hari akan menjadi menguatkan kita supaya kita berjalan terus bersama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara telah hadir di channel ini. Ini hari kedua saya, dan saya tetap membutuhkan saran dan kritik juga dari saudara untuk ke depan, supaya ini channel lebih baik lagi, bisa lebih memuliakan Tuhan. Karena saya sudah berani memulai, biarlah Tuhan akan membimbing saya dan kita semua untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya berdoa untuk kita semua. Bapa di surga yang kami puja dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami dapat melakukan apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami perbuatlah, biarlah kami perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya Bapa, bentuk hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengarahkan hidup kami dan segala tindak tanduk kami kepada Tuhan, supaya kami dapat berbuat sesuatu yang Tuhan setuju, yang Tuhan sudah di jalan Tuhan, supaya kami tidak melenceng dalam hidup ini, karena kami mempunyai tujuan dalam hidup ini, yaitu tujuan kami supaya kami dapat memuliakan Tuhan, supaya kami dapat berkenan kepada Tuhan, supaya kami sampai ke rumah Bapa di surga, di keabadian yang kekal. Kami serahkan hidup kami dan channel ini, dan saudara-saudara yang melihat video ini, biarlah entah kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan sumber kesembuhan itu boleh memberi damai, memberi kelepasan, memberi kesehatan, karena Tuhan telah merancangkan hari yang baik kepada setiap orang, supaya setiap orang menerima dan meraih janji-janji yang Tuhan telah sediakan. Biarlah kami mengerti dan kami dapat meraih jalan dan meraih berkat Tuhan, agar kami boleh dituntun dan diterangi oleh Tuhan. Biarlah setiap hari ayat yang akan kami bacakan, biarlah ini menjadi terang, supaya kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu menuntun kami, hidup kami dibaharui oleh Roh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah penonton, orang yang melihat dan menyaksikan channel ini, diberi kelepasan, diberi kelegaan, diberi damai sukacita surgawi, beri kesehatan dan rezeki, tingkap-tingkap langit Kau bukakan, agar mereka boleh dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak ada harapan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, karena Tuhan sanggup membuat jalan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak, biarlah harapan kami kepada Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadamu. Biarlah kami datang kepada Tuhan, kami serahkan hari depan kami dan hidup kami, biarlah kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara telah menyaksikan channel ini. Saya akan tunggu acara ayat selanjutnya, akan saya bagikan setiap hari untuk kita, supaya kita selalu berjalan bersama Tuhan dan melakukannya untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.